warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di antara kesempatan kita berdoa di waktu salat dan di luar salat, ada bagian di mana kita beristighfar kepada Allah. Pada saat kita berada di dalam salat, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan di luar salat, setelah salam, kita mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagi kita semua, Allah mengajarkan kalimat istighfar, meminta kita berdoa kepadanya adalah karunia yang sangat luar biasa yang kita terima dari Allah, yang dengan begitu kita punya cara yang intensif dalam mengelola kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Jamaah pula, kalau kita mau konsultasikan ke psikolog, psikiater, mungkin tidak segera bertemu waktunya. Tapi kalau kita menyempatkan diri beristighfar sambil menyadari bahwa istighfar itu adalah pengakuan atas sejumlah kesalahan-kesalahan yang kita buat pada masa-masa yang lalu, maka tentu kita akan bisa bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Jamaahku, mudah-mudahan kita juga senantiasa memintakan rahmat dan ampunan Allah untuk Rasulullah SAW, yang di antara sekian banyak teladan yang beliau teladankan kepada kita, beliau meneladankan bagaimana mengatasi dan menghadapi persoalan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Beliau memberikan contoh dan kinerja perjuangan hidup yang luar biasa buat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Balad yang tadi saya bacakan, surat ke-90 ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Di antara susah payah kehidupan yang pasti dijalani setiap manusia, itu adalah kegagalan. Jamaah, tidak ada di antara kita yang tidak pernah gagal dalam segala hal. Gagal dalam studi, baik di pesantren maupun di pendidikan umum, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam mendidik anak, gagal dalam membangun hubungan sosial yang baik dan segala macam. Tetapi biasanya melalui kegagalan itulah Allah mengokohkan dan menguatkan diri kita, dan lewat kegagalan itulah kita belajar banyak dalam kehidupan. Jamaah, ada yang kita pelajari dalam hidup ini melalui pena, melalui buku, melalui teks dan segala macam. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-Alaq itu dengan firman-Nya alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan perantaraan pena. Tetapi Allah mengajari kita hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di dalam buku, literatur, melalui pengalaman-pengalaman kehidupan, di antaranya pengalaman kegagalan. Allah menyebutnya dengan wa 'allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Para ahli tafsir mengatakan ini yang dimaksud adalah hal-hal yang diajarkan oleh Allah kepada manusia
tidak melalui teks buku, literatur, perkuliahan, tetapi diajarkan melalui pengalaman-pengalaman kehidupan jamaah. Hadirin, agar kegagalan itu bisa menjadi sesuatu yang positif bagi kita jamaah, baik kegagalan studi, kegagalan usaha, kegagalan di rumah tangga, apa saja, ada setidak-tidaknya 5 hal yang harus kita miliki ketika kita berhadapan dengan kegagalan, agar kegagalan itu bisa memberikan efek positif, pengaruh positif dan daya rubah positif buat kita jamaah. Yang pertama adalah kegagalan itu memberi kita kesempatan untuk melihat ke dalam diri kita, mengintrospeksi dan memotret diri kita pada bagian-bagian mana yang tidak sempurna dalam diri kita itu. Sekali lagi, orang gagal studi, gagal kerja, gagal membangun rumah tangga, gagal membangun hubungan sosial dengan kanan kiri, gagal memimpin organisasi, itu adalah memberi kita kesempatan untuk melihat ke dalam diri kita, untuk bisa mengintrospeksi dan memotret diri. Kalau dibedakan, mengintrospeksi itu artinya mau mengevaluasi, dan sekaligus yang dievaluasi itu dipotret bagian-bagian mana yang tidak sempurna. Mungkin tidak sempurna keyakinan kita mungkin bukan tidak pintar, kita mungkin bukan berarti tidak punya uang, sumber daya, tapi mungkin kualitas keyakinan kita yang membuat segalanya menjadi gagal jamaahku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kalau kita baca orang yang paling pintar di negeri ini dalam sejarah pendirian negara Republik Indonesia, Ki Haji Agus Salim misalnya, dia gagal mendapatkan beasiswa tahap lanjut. Setelah sejak SD, SMP, SMA itu dia mendapatkan beasiswa, tetapi begitu sudah hendak ke tahap berikutnya, beliau gagal. Bukan karena beliau tidak pintar, bukan karena beliau tidak ini yang lain, tapi karena soal politik yang pilih-pilih dari pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Sampai Raden Ajeng Kartini itu yang semasa dengan Ki Haji Agus Salim berbesar jiwa untuk menyerahkan 3.000 gulden beasiswa Arya Kartini untuk dialihkan ke Agus Salim, tapi Agus Salim tidak mau jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi kalau hari ini mungkin kita masuk ke masjid yang kita cinta ini, merasa tadi pembukaan pertama lapak atau toko kita di pasar dan segala itu gagal menghadirkan dan mendatangkan banyak pembeli dan segala macam, atau kalau kita hari ini posting di media sosial, Facebook, TikTok, IG dan segala macam, menjual sesuatu tetapi seharian tidak mendapatkan pembelinya dan segala macam, atau kalau kita ini adalah takmir masjid yang seharian tadi habis subuh misalnya, habis zuhur dan habis asar melobi orang-orang tua agar anak-anak mudanya diajak ke masjid, tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, cobalah, mungkin ada bagian yang tidak sempurna dalam diri kita yang menjadi penyebab kegagalan. Kata Ibnu Athaillah dalam sebuah ungkapan yang indah, apa yang nampak di permukaan itu biasanya cerminan apa yang ada di dalam. Kalau kita gagal dalam hidup itu berarti kemungkinan kalau kita urut-urut, jangan-jangan keyakinan kita, pola pikir kita, sikap kita, kebiasaan hidup kita dan kinerja kita tidak bagus jamaahku. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegagalan itu biasanya akan menggugah kesadaran kita bahwa kekurangan dan ketidaksempurnaan yang tadi saya sebut di poin nomor 1 itu hanya akan bisa diatasi jika secara bertahap kita menyediakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi banyak orang yang terus-menerus meratapi kegagalan, tetapi dia tidak sadar bahwa kegagalan itu sebenarnya bisa berubah menjadi selangkah demi selangkah menjadi keberhasilan kalau dia menyediakan waktu untuk memperbaiki kegagalan itu. Hadirin, mungkin dan saya yakin sudah pernah bahkan mungkin terbiasa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang sedang terlilit hutang, jamaah. Dan setelah sahabat itu memahami doa itu, kemudian pulang, setelah sekian waktu kemudian, tiba-tiba sahabat ini, sekian waktu itu bisa sekian bulan, bisa beberapa tahun mungkin, tiba-tiba sahabat ini sudah mengatakan hutangnya sudah bisa terbayar. Nah, kalau hadirin protes ke saya, Ustaz Arkom, rasanya saya sudah baca doa itu berkali-kali, tetapi kenapa hutang saya tidak terbayar? Kenapa ada yang berhasil dan kenapa ada yang gagal? Nah, kegagalan itu biasanya menyediakan kesempatan bagi kita untuk menyadari bahwa kekurangan yang menyebabkan kita gagal itulah harus kita perbaiki. Dalam 2 pekan ini saya memperbaiki 2 mobil milik teman. Yang satu itu saya cek biaya, punya teman sih sayang. Yang satu saya cek biayanya 2,5 juta. Yang satu biayanya itu hampir 25 juta. Yang 25 juta itu yang diperbaiki banyak, mulai dari bodinya yang harus dicat total hampir 15 juta, yang lain-lainnya itu onderdel dan segala macam. Saya tadi cek ke bengkelnya belum selesai, padahal sudah 3-4 kata bengkelnya baru tanggal 1 November Ustaz, baru bisa diambil itu. Itu mobil tahun 2008 ketika hendak diperbaiki agar kinerjanya membaik butuh sekian belas hari, jamaah sekalian. Kalau kita gagal berbisnis, gagal berorganisasi, gagal membangun keluarga dengan baik, gagal dalam segala hal, dibanding-bandingkan dengan mobil yang diperbaiki itu, mestinya kita menyadari memang butuh waktu untuk memperbaiki. Kalau hal yang bersifat material dan fisik saja seperti itu, apalagi hal-hal yang bersifat psikologi, karakter, sifat, kebiasaan, pola pikir dan segala macam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kegagalan itu memungkinkan kita mengalami situasi, perasaan dan kejiwaan yang lebih merasa butuh kepada hiburan, semangat, rasa percaya diri, optimisme, ketegaran, keuletan dan sifat-sifat unggul lainnya. Jadi kalau kita tidak gagal, kita mungkin tidak merasa perlu butuhnya optimisme. Kalau orang tidak pernah gagal, tidak akan merasa bahwa optimis itu perlu. Kalau orang tidak gagal itu tidak akan merasa bahwa ulet, kemudian punya daya tahan dan rasa percaya diri itu perlu. Kenapa percaya diri? Karena orang biasanya kalau gagal ingin berhasil, jangan sekalian. Itu butuh waktu. Saya secara pribadi merasakan kelas 3 SMP itu pas pelajaran matematika, jamaah, saya tidak bawa buku paket matematika, tidak bawa buku PR matematika, tidak bawa alat tulis. 3 hal itu tidak saya bawa. Saya di dalam kelas dipermalukan oleh guru matematika saya. Nah, sejak hari itu saya punya dendam positif, saya harus bisa matematika. Tapi masalahnya dari kelas 3 SMP baru terasa efeknya ke kelas 3 SMA nanti. Jadi hampir 4 tahun. Walaupun di kelas 3 SMA saya juara matematika. Nah, tetapi selama masa penantian orang itu merubah kegagalannya sampai membuahkan hasil, dia butuh percaya diri, percaya bahwa ikhtiar, usaha dan yang dia lakukan itu pada akhirnya akan membuahkan hasil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kegagalan itu pada akhirnya akan memberi kita keinsafan untuk memahami bahwa keberhasilan dan kegagalan itu akan datang kepada manusia secara objektif. Tidak peduli dia mukmin atau sebaliknya. Tidak peduli orang itu statusnya Islam atau tidak Islam. Dia akan datang secara objektif. Mereka yang tidak disiplin, mereka yang tidak melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, mereka yang tidak bersungguh-sungguh dan segala macam, kemungkinan besar gagal. Banyak orang yang Ustaz Arkom, saya ini rasanya sudah tahajud, sudah puasa sunnah, sudah baca Al-Quran, tapi kenapa saya gagal dalam hidup? Kalau dicek, mungkin saja tahajudnya, puasa sunnah, tidak dilakukannya dengan cara yang terbaik. Kalaulah dilakukan dengan cara yang terbaik, bagian dari agama yang memerintahkan kita untuk beribadah itu adalah bekerja, belajar ilmu, bekerja sama. Kalau itu dilakukan asal-asalan, kemungkinan besar kita tidak akan menjadi yang berhasil atau diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2020 akhir dan di awal 2021 itu saya di WA oleh penerbit Gema Insani Press. WA-nya itu begini, Ustadz Arkom, ini ada diskon 50% buat Ustadz Arkom untuk menjual tafsir Al-Azhar terbitan Gema Insani Press. Saya dapat 50% sebagai orang itu. Kenapa saya ditawari diskon sampai 50%? Karena sebelum itu di bulan Oktober 2020 saya membeli tafsir Al-Azhar itu 30 paket. 30 paket, satu paket itu harganya 2,5 juta. Jadi kelihatan sendiri. Makanya penerbitnya langsung menagih saya. Nah, masalahnya adalah begitu saya itu diberi kesempatan diskon 50%, itu berlakunya sampai akhir Desember. Saya baru memperhatikan tawaran diskon itu 2-3 hari menjelang akhir. Sudah terlambat ya. Tapi waktu itu saya mulai berpikir, gimana caranya agar diskon yang 50% itu bisa saya manfaatkan dan kemudian bisa saya peroleh keuntungan. Saya mencoba cara berpikir yang berbeda. Kalau 30 paket yang yang saya beli itu, saya beli 30 paket, saya membantu teman untuk membelikannya saja. Tetapi setelah itu, hadirin sekalian, saya berpikir berbeda, termasuk dua imam masjid kita di sini. Sekarang sudah Ustadz Abdul Aziz mungkin tidak di sini. Saya menawarkan ke sejumlah teman mungkin yang punya uang untuk membeli tafsir Al-Azhar itu jamaah seharga 2,5 juta satu paket dan berkenan untuk diwakafkan kepada imam masjid yang hafal Quran atau guru-guru hafid, guru-guru tahfidz atau guru-guru apa yang lain. Saya tawarkan begitu jamaah. Ternyata ketika saya membeli tafsir Al-Azhar dengan cara seperti itu, bukan untuk dijual biasa dan saya mengambil keuntungannya, tetapi untuk didayagunakan dan dimanfaatkan untuk banyak orang, spektakuler. Sebanyak 250 paket tafsir Al-Azhar itu bisa terbeli dengan harga 2,5 juta kali 250, hampir 600 juta lebih. Nah, yang mau saya sampaikan tadi, jualan buku di era handphone seperti sekarang itu, orang sudah mengatakan tidak mungkin Ustadz Arkom, orang sudah tidak suka baca buku, sekarang zamannya handphone, orang beralih kepada itu. Tapi saya percaya hadirin sekalian, kalau kita secara objektif memperbaiki cara kita berpikir, bekerja lebih baik dan segala macam, kemungkinan besar Allah akan membuat kita berhasil. Hadirin bisa lihat toko-toko buku di Surabaya ini, Gramedia atau Gammas dan itu sudah semakin. Tetapi apakah kita mau belajar dari kegagalan itu, bahwa kegagalan itu bisa datang pada siapa saja dan kemudian kalau kita perbaiki hasilnya akan berbeda. Ada mungkin di antara teman-teman jamaah itu tahu beberapa toko-toko buku yang dimiliki oleh seorang muslim baik di Surabaya ini ataupun di Ampel dan segala macam. Cenderung buku-buku itu mengalami penurunan pembeli yang luar biasa. Tetapi kalau kita gagal dalam soal menjual buku itu, yang harus kita sadari bahwa kegagalan itu bisa diperbaiki dan secara objektif akan berbalik menjadi keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jamaah Allah, kegagalan itu entah gagal sekolah, gagal kerja, gagal usaha, gagal apa saja, memberi kita kesempatan untuk melatih jiwa, pikiran, perasaan dan hati kita untuk bisa belajar menyesuaikan dengan segala kekecewaan, kesedihan, cemoohan, ketersisihan, penyesalan serta keputusasaan. Jadi kalau kita tidak gagal, kita tidak bisa beradaptasi dengan apa yang dimaksud dengan keputusasaan, kekecewaan, direndahkan, kemudian kesedihan dan dicemooh orang. Orang kalau tidak pernah gagal itu tidak. Saya tadi pas kesini di Beratan, karena rumah saya di Semolawaru, pas mau belok ke arah sini, tiba-tiba di depan mobil saya itu ada seorang bapak sepeda jualan kalender, yang kalender, satu kalender besar-besar itu yang hurufnya besar-besar itu, satunya kalender gambarnya Presiden Soekarno. Yang kalender itu dua-duanya dihargai 1.200 atau 11.200, mohon maaf. Tapi jamaah rukullah, kalau hadirin pernah bekerja seperti itu, ya, atau menjual barang-barang yang secara objektif
tidak banyak pembelinya, ya kan? Mungkin sehari itu pembelinya 1, 2, dan 3. Hadirin akan merasakan arti sedih, arti putus asa, arti direndahkan orang dan segala macam. Sudah sebulan yang lalu saya naik go-kart coba sekali. Biasanya kalau saya naik go-kart saya tanya drivernya. Dalam sepekan itu beruntun saya naik go-kart. Yang pertama itu saya tanya, dari mana? Saya Lombok, Pak. Lalu dia cerita, saya ini punya pelanggan, Pak. Pada suatu pagi sekali jam 5 saya mendapatkan pelanggan. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya mendapatkan pelanggan wanita berjilbab, tapi dia keluar dari hotel melati, hotel tempat yang tidak bagus. Dan begitu masuk ke mobil saya, dari mulutnya itu tercium bau alkohol. Lalu setelah itu menjadi pelanggan saya, dan salah satu permintaannya dia bilang, "Mas, bisa nggak kaca filmnya itu dibuat lebih hitam? Nanti saya yang bayar." Dan hanya dibayar ya. Ternyata beliau ini, si pelanggan ini, kemudian masuk ke dalam mobil itu dengan pakaian, mohon maaf, jilbaban, tetapi setelah itu di dalam mobil ganti kostum, tidak lagi jilbaban dan melayani hal-hal yang tidak baik itu. Tapi kata si sopir ini, tetapi Pak, sekian waktu kemudian akhirnya dia menikah dan hidup normal. Hadirin, buat seperti dia yang wanita itu, arti disisihkan sampai dia menjalani pekerjaan seperti itu, direndahkan, putus asa dan segala macam, sampai berbalik hanya dia mendapatkan seorang suami dan berkeluarga normal, itu baru terasa. Go-kart kedua yang saya naiki selisih 3 hari saja, dia bilang, "Mas punya putra?" Dan sudah, Pak, saya punya istri dan tapi anak saya ikut istri saya ceraikan. Loh, kok bisa? Saya memergoki istri saya itu selingkuh 3 kali. Tapi istimewanya suami ini tidak ngamuk. Saya relakan dia untuk memutuskan untuk nikah dengan laki-laki pilihan dia. Hadirin bisa merasakan kan arti putus asa, sedih, direndahkan, disisihkan dan segala. Nah, orang kalau udah merasakan itu, dia akan merasakan betapa pentingnya kita menyesuaikan, melatih dan beradaptasi untuk bisa mengatasi kekecewaan, kesedihan, ketersisihan dan segala macam. Padahal kita harus melatih. Dan tidak ada yang bisa membuat kita bisa menghilangkan kesedihan, ketersisihan, dicemoohkan, direndahkan, kecuali dengan ibadah yang sangat bagus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, yang keenam, kegagalan itu pada akhirnya akan menyadarkan kita kepada kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Athaillah begini, doa itu, doa minta rezeki, doa minta jodoh, doa berhasil ujian, doa apa saja, kata Ibnu Athaillah, pasti dikabulkan. Tapi waktu dan kadarnya sesuai dengan yang Allah tentukan, bukan sesuai dengan yang kita mau. Nah, maunya kita kan begini, ya Allah, berilah saya rezeki, ya Allah, setiap tanggal 25, ya Allah, sebesar 3.725.000 itu. Karena itu pas waktu kita bayar cicilan itu. Tetapi kata Ibnu Athaillah, doa itu dikabulkan, tapi waktunya dan kadarnya sesuai yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh manusia. Dan kita sudah terbiasa begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ingin mengajak jamaah pula merenungkan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang tadi punya hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang pertama itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu sedih, hazan itu sedih. Tapi beda penyebab, jamaah sekalian. Hammi itu kesedihan karena mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Lebih tepatnya hammi itu khawatir. Ya. Suatu saat saya masih ingat siaran di Radio Suara Muslim Surabaya, seorang penelpon bilang, "Ustadz, saya ini diajak suami saya untuk menemani suami yang studi S2 dan S3 di Eropa, kalau nggak salah Perancis. Tapi saya ini belum berangkat, sudah kepikiran nanti di sana bagaimana bahasanya, makannya seperti apa, kira-kira saya bisa beradaptasi atau tidak." Itu namanya hammi. Jadi sedih terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dan tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami seperti itu. Misalnya anak kita bilang, "Ya, saya nanti lulus saya mau kuliah di Malaysia."
belum berangkat, tapi kita sudah sedih, tidak enak badan dan sakit-sakitan. Itu namanya hammi. Kalau hazan lain lagi. Hazan itu adalah sedih karena kegagalan masa lalu atau trauma masa lalu. Itu hazan. Misalnya kasus-kasus orang trauma perang, ya sekarang. Trauma perang atau hadirin pernah kecelakaan kira-kira sebulan yang lalu naik sepeda motor, dibonceng, kecepatannya sih sekitar 60, tetapi begitu mau naik sepeda motor sekarang setelah sembuh itu nggak berani. Ingat masa lalu. Itu sedih karena pengalaman masa lalu. Nah, jamaah oleh Rasulullah itu hammi dan hazan itu harus dijauhi. Kenapa? Satu, secara objektif tidak ada orang yang tidak terjebak dalam hammi dan hazan. Jadi masing-masing kita ini dalam kadar yang berbeda-beda memiliki sejumlah kesedihan terhadap sesuatu yang belum terjadi atau kekhawatiran. Dan yang kedua, sekaligus kita ditarik ke masa yang lalu. Pernah kecelakaan sepeda motoran, pernah nyolokkan handphone itu karena colokannya udah ini tidur kemudian kebakar dan segala macam, hanya kita tidak mau pakai handphone dan segala macam. Hammi dan hazan itu ada pada kita dalam kadar yang berbeda, tetapi semua orang kena. Kenapa Rasulullah SAW itu meminta kita berlindung dari hammi dan hazan? Satu penyebabnya, karena kalau kita kelamaan menyedihkan sesuatu yang sudah terjadi dan mengkhawatirkan apa yang belum terjadi, tenaga rohani kita akan habis, habis. Bentuk konkret dari orang seperti ini adalah kalau ketemu mesti bicara masalah, nggak pernah bicara solusi dan tidak pernah bertanya. Selalu kalau ketemu kita dia bicara masalah, dan masalah. Tidak pernah bisa keluar membicarakan solusinya seperti apa, buku apa yang harus saya pelajari, kebiasaan baru apa yang harus saya lakukan. Makanya kalau ingin berhasil dalam hidup itu, maka bagian pertama itu harus dilewati. Jangan terlalu lama menyedihkan apa yang sudah terjadi dan jangan terlalu lama mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Berikanlah sewajarnya saja. Sedih wajar, mengkhawatirkan sesuatu wajar, tetapi jangan sampai menguras tenaga rohani kita sehingga kita tidak punya tenaga, kekuatan untuk hal-hal yang lain yang berikutnya aja, Mas. Nah, hal berikutnya yang oleh Rasulullah SAW sampaikan, Allahumma wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari lemah dan malas. Saya perhatikan hadirin sekalian, cara terbaik untuk mengatasi orang yang sudah putus asa itu yang sudah putus asa, yang terus itu kalau dicerami susah. Yang paling bagus itu diajak aktif berkegiatan dan rajin agar kekuatan itu tumbuh darinya. Saya kira-kira 20 tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang di Stasia aja kan. Dia bilang, "Pak, saya ini pengguna narkoba." Kalau sedang sakau, artinya dorongan untuk menggunakan narkoba itu tumbuh lagi. Saya itu mengatasinya, Pak, dengan cara yang gila, kata orang. Kadang-kadang jam 11 malam itu saya lari sekencang-kencangnya. Kalau tidak begitu, kalau tidak lari sekencangnya, maka tarikan untuk kembali menggunakan narkoba itu tidak bisa ditahan. Saya mengatasi tarikan itu dengan cara berlari sekencang-kencangnya sejauh mungkin sampai tarikan itu hilang. Nah, jadi kalau kita punya adik, kakak, saudara dan segala macam itu sedih dan segala macam, silakan aja ceramah, kasih tahu siapa. Mungkin nggak mempan, jadi. Tetapi kalau kita ajak beraktivitas, bekerja ke sawah, nyangkul, ngangkat air, pokoknya beraktivitas itu, mungkin ekspresi wajahnya akan sedikit berkurang. Kenapa? Kesibukan bekerja, beraktivitas itu secara natural, secara alami membuat tubuh manusia itu dialiri, Allah menakdirkannya ada 3 hormon yang akan mengalir kalau kita aktif dan tidak diam. Satu namanya dopamin. Jadi kalau kita, mohon maaf misalnya, ada mahasiswa, adik-adik mahasiswa misalnya, semester ini 4 mata kuliah nggak lulus misalnya, dari 6 mata kuliah misalnya, itu sedihnya ampun. Yang kedua, kiriman dari orang tua juga terlambat, ibu kos marah-marah misalnya. Nah, kalau seperti ini dikasih nasihat nggak mempan, mendingan diajak olahraga, sepedahan gitu. Nah, begitu dia bergerak, dia akan merasa senang karena secara alami tubuhnya itu dialiri dopamin. Allah menakdirkan begitu. Dopamin itu adalah hormon yang menciptakan rasa senang. Oleh karenanya kalau kita pulang kampung, pulang ke desa, jamaah rubah, ada kakek nenek kita sedang nyapu halaman itu sore-sore, lalu kita sebagai cucunya bilang, "Nek, biar kami yang nyapu." Nggak mau dia, karena
dia sudah nyaman dengan gerak menyapu itu. Begitu kita ganggu dia untuk diam, dia pasti akan merasa tidak nyaman karena dopamin itu telah membuat dia nyaman. Beberapa kali saya juga bertemu dengan bapak yang gokar, usianya 70, pokoknya di atas 60 itu. Alasannya sederhana, nggak enak Pak, kalau di rumah saja itu diam tuh nggak enak. Walaupun anak saya menyediakan uang untuk saya itu nggak enak, diam itu tidak enak. Nah, jadi olahraga, nyapu, bersih-bersih, nata perabot di mana di rumah, itu fungsinya adalah membuat kita merasa nyaman. Dan kalau itu direncanakan, maksudnya direncanakan kegiatan-kegiatan fisik seperti itu, pada akhirnya akan membuat kita jauh lebih percaya diri. Dopamin. Dan saya pemain bola, saya suka lari. Kawan-kawan olahragawan tahu, badan itu kalau berhenti tidak berlatih 2 kali 24 jam dia akan kembali normal, tidak akan ke performa yang sangat bagus ya. Yang kedua, hormon yang ditakdirkan mengalir dalam tubuh kita pada saat kita bergerak dan beraktivitas itu sehingga bisa menghilangkan kesedihan itu namanya endorfin. Endorfin itu mirip narkoba tetapi diproduksi oleh otak manusia. Dia hanya keluar kalau manusia itu bergerak dan beraktivitas. Fungsi endorfin itu jamaah rahmatullah adalah membuat manusia tahan terhadap rasa sakit. Contohnya, hari ini kita tadi berolahraga pakai sepatu baru. Lecetnya kaki yang berdarah-darah itu baru terasa setelah selesai olahraga. Sepanjang olahraga, kaki yang lecet dan luka itu tidak terasa. Nah, itu kerjanya endorfin. Jadi endorfin itu membuat manusia tahan terhadap rasa sakit. Mirip orang punya hutang, jadi waktu berhutang tidak terasa, waktunya bayar baru terasa. Jadi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau bergerak dan beraktivitas. Makanya banyak orang kalau ada masalah itu dia keluar rumah saja, keluar jalan ke sana kemari, ketemu orang bertanya ini, walaupun dia tidak tahu kemana menemukan solusi, tetapi dengan keluar beraktivitas itu dia bisa melupakan kesedihannya. Nah, secara fisiologis itu fungsi endorfin yang mengalir dalam tubuh manusia. Nah, yang ketiga, hormon yang ketiga itu namanya adrenalin. Kita sudah sama-sama tahu adrenalin itu membuat tubuh itu siap menanggung beban fisik yang jauh lebih berat. Itu hanya dicapai kalau kita beraktivitas. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ini kalau main bola yang geleng-geleng itu, ada teman main bola saya itu usianya 73 tahun, jadi bisa dibayangkan. Walaupun gerakannya tidak sedikit saya yang masih berusia 54 tahun dan segala macam. Tetapi orang yang biasa beraktivitas secara fisik itu cenderung dia lebih kuat menanggung beban fisiologis yang diberikan kepada dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hubungannya dengan Hammi dan Hasan tadi dengan ajizi wal kasal? Kalau Hammi dan Hasan itu ingin hilang dari kita, maka rajinlah bergerak, beraktivitas dan berbuat sesuatu. Karena secara alami Allah menakdirkan begitu. Hammi dan Hasan itu kalau orangnya diam saja, tidak banyak aktivitas, tidak banyak buku, tidak banyak silaturahmi, tidak banyak bergerak, Hammi dan Hasan itu sulit hilang. Dia akan terus-menerus dibelenggu oleh kesedihan dan terus-menerus akan dibelenggu oleh kekhawatiran yang itu berbahaya buat dia. Ya Mas kan. Ya. Anak-anak sekarang itu kan ada istilah mager, males gerak ya dan segala macam. Dan banyak orang tua yang ngeluh karena anak-anaknya itu di dalam kamar pegang gadget dan segala macam, ya kan? Padahal agar anak itu bisa lepas dari dominasi gadget dan segala macam, ada hal yang bisa dimintakan oleh orang tua pada anak itu, aktivitas fisik, entah bersepeda, bermain, atau yang lebih ini lagi ikut klub olahraga, berenang dan segala macam. Itu akan membuat anak itu merasakan 3 hormon kimia yang tadi saya sebut, dopamin, endorfin dan adrenalin, sehingga dia secara psikologis, secara kejiwaan menjadi jauh lebih mudah untuk merubah dirinya menjadi jauh lebih baik. Jamaah. Jadi saya kalau ditanya, Ustaz, gimana caranya Ustaz membantu orang yang sudah putus asa dan segala macam, biasanya saya sarankan satu, ajak dia bergerak, entah mungkin olahraga, nyapu, pokoknya bergerak dulu. Karena Rasulullah dalam doa itu, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung dari lemah dan malas.
Nah, kalau kita rajin bergerak macam-macam, maka secara fisiologis fisik itu menjadi jauh lebih kuat, dan kalau secara fisiologis lebih kuat, secara kejiwaan kita juga jauh lebih kuat. Nah, rasa senang, rasa percaya diri, rasa mampu itu Allah akan tanamkan ke dalam diri kita, jemaah. Sudah 5 menit lagi saya. Yang ketiga, bagian ketiga adalah wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau dari pengecut dan bakhil. Jadi ternyata Rasulullah mengajarkan kunci keberhasilan. Kalau mau berhasil, orang itu harus berani mengambil resiko. Tetapi untuk bisa berani mengambil resiko, orang harus membayar harganya. Tidak boleh bakhil. Kalau mau berhasil, orang harus membayar harganya dengan waktu, tenaga, pikiran, uang. Jadi orang bakhil itu bukan bakhil uang saja. Dia kalau bakhil dengan tenaganya, bakhil dengan waktunya, maka kemungkinan untuk berhasil itu tidak akan terjadi. Dia harus meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk berhasil. Saya sering bilang, saya ini pemain bola dulu, kelemahan saya tidak bisa nendang kaki kiri zaman sekarang. Nah, waktu kelas 1 SMA itu, karena sekolah masuk siang hari, saya 2 jam di pagi hari saya menghabiskan waktu untuk berlatih menendang kaki kiri sampai bisa bikin gol dari tengah lapangan dengan kaki kiri saya. Nah, kuncinya itu adalah meluangkan lebih banyak waktu, tetapi kemudian mau membayar harganya untuk menguasai A, menguasai B, menguasai C sampai berhasil. Jadi hadirin, kalau hari ini Ustaz Arkom saya sudah kursus, sudah baca buku, sudah berlatih apa saja. Nah, bekal-bekal yang sudah dapat itu cobalah gunakan untuk berani mengambil resiko, lakukan sesuatu yang lebih besar lagi, tetapi tentu saja dengan tawakal, doa, dan sepenuhnya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memotivasi saya dan kita semuanya. Saya perlu menyampaikan ini karena pada faktanya nanti waktu kita salat Isya, kadang-kadang doa kita lama sekali karena kita minta, ya Allah bayarlah hutang saya. Kadang-kadang doa kita lama sekali, ya Allah selesaikanlah urusan rumah tangga saya. Kadang-kadang doa kita lama, ya Allah selesaikanlah pembangunan masjid saya, dan segala banyak yang harus kita selesaikan. Nah, di antara hal-hal yang harus kita sadari adalah kegagalan-kegagalan yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat, jamaah Rabbullah. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hal yang gagal kita lakukan mau kita perbaiki semata-mata karena Allah, sepenuhnya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu bersyukur pada Allah ketika kita diberi keberhasilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.